Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurika Dewi dengan NIM 240900000176 dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bapak Riko Surya Pradana, SPD, MPD. Adapun topik pada presentasi kali ini adalah menurunnya perilaku sopan santun remaja sekarang di Indonesia. Melalui topik ini, saya berharap kita semua bisa memahami penyebab dari fenomena ini serta bersama-sama mencari solusi yang tepat. Nah, berikutnya adalah pengertian dari sopan santun. Sopan santun atau etika merupakan sebuah bentuk sikap, perilaku, dan perbuatan yang menunjukkan rasa hormat, menghargai, dan patuh terhadap orang lain. Bisa juga diartikan sebagai penilaian atas sikap seorang manusia yang baik ketika bersosialisasi. Di Indonesia, sikap sopan santun ini dikenal dengan singkatan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, contoh dari perilaku kesopanan ini yaitu menghormati guru dan orang tua, saling bertegur sapa, saling menjaga perkataan, mengatakan tolong, maaf, dan terima kasih, menghargai orang lain, serta mematuhi peraturan. Nah, selanjutnya itu contoh dari bentuk perilaku tidak sopan. Di antaranya adalah mengucapkan kata-kata kasar, tidak mengatakan kata tolong, maaf, dan terima kasih, menggunakan pakaian-pakaian tidak sopan, kemudian menyela antrian, membentak orang tua atau guru, menghiraukan atau tidak mendengarkan perintah orang tua dan guru, selalu menyebarkan berita hoax atau berita yang tidak sesuai dengan fakta, kemudian berkomentar negatif seperti menghujat, dan juga mengunggah foto atau video atau juga informasi tanpa izin. Nah, perilaku yang tidak sesuai norma dan etika dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, seperti kita akan dijauhi oleh orang lain, bahkan hingga masuk proses hukum berdasarkan Undang-Undang ITE. Selanjutnya adalah latar belakang dari tema ini. Pada zaman modern sekarang ini, banyak mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama pada hal teknologi atau digital, yang membawa dampak besar pada kehidupan masyarakat di Indonesia, yaitu dalam hal berperilaku. Bentuk perilaku salah satunya adalah sopan santun, yang mana saat ini mengalami banyak penurunan di kalangan anak muda atau remaja. Sopan santun merupakan bagian dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang harus dijunjung tinggi, seperti berbicara dengan hormat kepada orang yang lebih tua dari kita, dan dalam bermedia sosial. Namun, sekarang banyak anak muda yang acuh terhadap norma-norma sosial seperti berbicara kasar, tidak hormat kepada orang tua dan guru. Hal ini dapat menimbulkan krisis karakter dan melemahnya jati diri bangsa yang terkenal dengan keramahannya. Faktor yang menyebabkan penurunnya sopan santun ada banyak, seperti pengaruh lingkungan pergaulan, kurangnya pendidikan karakter, konten-konten negatif dalam sosial media. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai penurunan sopan santun di kalangan anak muda atau remaja ini sangat penting dan mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan nilai-nilai kesopanan dalam kehidupan sehari-hari baik di ruang publik maupun daring. Selanjutnya, identifikasi masalah. Dalam perkembangan modern sekarang, terjadi pergeseran nilai-nilai sosial di kalangan anak muda atau remaja. Salah satunya yaitu menurunnya perilaku sopan santun. Dalam kehidupan sehari-hari, anak muda seringkali mengabaikan norma-norma kesopanan, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan sosial.
Bentuk ketidaksopanan ini yang dilakukan seperti berkata kasar, tidak menghormati orang yang lebih tua, dan memiliki sifat yang merendahkan orang lain. Banyak faktor yang menyebabkan menurunnya perilaku sopan santun, seperti dalam bidang teknologi, globalisasi, kurangnya pendidikan karakter, dan pengaruh dari pertemanan. Nah, jika tidak ditangani, penurunan sopan santun akan berdampak pada kualitas generasi muda dan minat dalam bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Selanjutnya adalah penyebab menurunnya sopan santun. Yang pertama adalah globalisasi dan westernisasi. Gaya hidup yang kebarat-baratan dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial dan budaya Asia yang lebih menekankan hormat kepada orang yang lebih tua. Jadi, ketika kita sudah terpengaruh oleh budaya-budaya luar, yaitu seperti menyapa seseorang itu tanpa embel-embel Pak atau Bu, atau Mas atau Mbak. Jadi langsung dipanggil namanya, dan itu merupakan suatu sikap yang tidak pantas. Yang kedua, perkembangan teknologi dan media sosial. Di era digital sekarang, banyak sekali dampak positif dari teknologi bagi masyarakat. Namun, ada juga dampak negatif yang didapatkan dari perkembangan teknologi dan media sosial ini. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi salah satunya yaitu penggunaan alat komunikasi digital itu mengakibatkan kurangnya interaksi langsung dan komunikasi tatap muka antara anak-anak dan orang yang lebih tua. Juga mengurangi kesempatan untuk mempraktekkan dan mengembangkan keterampilan sopan santun dalam konteks tradisional. Salah satu dampak negatifnya yaitu dapat membuat perilaku cyberbullying, yang merupakan salah satu perilaku yang tidak menerapkan sopan santun dalam bersosial media. Yang ketiga ada kurangnya pendidikan atau pembinaan karakter. Sistem pendidikan saat ini tuh lebih menekankan pada pencapaian akademik dibandingkan pengembangan karakter seperti moral. Meningkatnya tekanan akademik dan kompetisi di sekolah dapat mengakibatkan kurangnya waktu dan energi untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting, termasuk dari sopan santun. Yang keempat, pertemanan yang tidak sehat. Jika seorang anak berteman dengan kelompok yang tidak menjunjung sopan santun, ia bisa ikut terpengaruh dan menganggap perbuatan itu adalah hal yang biasa. Selanjutnya, yang kelima ada pengaruh pola asuh orang tua kepada anak. Pada struktur keluarga tradisional, kakek nenek atau anggota yang lebih tua itu tinggal bersama dan anak-anak muda lebih sering berinteraksi dengan menjunjung nilai-nilai kesopanan. Namun, pada zaman modern sekarang, orang tua cenderung menerapkan pola asuh yang permisif. Alternatif kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kebijakan alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah penurunan perilaku sopan santun pada anak muda atau remaja, yang mana kebijakan ini dapat dipertimbangkan oleh pemerintah, pendidik, orang tua, maupun masyarakat. Yang pertama ada sanksi sosial. Seseorang yang melanggar norma kesopanan dalam lingkungan sosialnya itu akan mendapatkan konsekuensi, yaitu sanksi sosial, seperti cemooh atau dikucilkan. Oleh karena itu, norma kesopanan ini bertujuan untuk menjaga hubungan antar manusia itu lebih harmonis. Selanjutnya, pengembangan pendidikan karakter. Pendidikan berbasis nilai moral dan karakter harus diadakan dan dikembangkan untuk meningkatkan perilaku sopan santun pada remaja. Pendidikan ini sangat
dapat diterapkan dari usia dini hingga sekolah menengah atas. Yang ketiga, ada kebijakan dalam media digital. Alternatif kebijakan melalui media digital dapat dilakukan untuk mengurangi etika digital yang kurang baik serta meningkatkan kesadaran bahwa kesopanan berlaku baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Yang keempat, ada peran orang tua. Dalam meningkatkan nilai kesopanan, peran orang tua sangatlah penting karena anak mulai belajar nilai-nilai norma dan pembiasaan etika adalah dari keluarga, terutama orang tua. Yang kelima, ada penguatan peran tokoh masyarakat. Penguatan ini dapat melibatkan tokoh agama, budayawan, dan selebritis yang memiliki citra positif untuk menciptakan figur teladan seperti dalam hal konten-konten inspiratif. Selanjutnya, usulan kebijakan yang dapat digunakan. Pendidikan karakter berbasis moral sangatlah penting untuk meningkatkan perilaku sopan santun siswa dan menjadikan negara Indonesia adalah negara yang mengedepankan sikap dan sopan santun. Siswa yang memiliki akhlak terpuji, mereka juga akan dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ada juga kebijakan dalam media sosial. Perkembangan teknologi pada zaman sekarang berkembang sangat pesat, terutama pada media digital. Teknologi atau media adalah alat yang berguna untuk memudahkan aktivitas manusia. Digitalisasi di Indonesia melaju sangat pesat dan warga sudah terbiasa dalam menggunakannya. Media digital memiliki berbagai manfaat seperti memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi, walaupun dengan jarak yang sangat jauh, memudahkan untuk mencari informasi, dan juga memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan atau bisnis. Namun ada juga bentuk negatif yang sulit untuk dihindari dalam menggunakan media digital oleh masyarakat. Contohnya yaitu seperti komentar negatif, mengejek, atau berkata kasar, atau menghujat. Ada juga menyebarkan berita hoax, yaitu berita palsu yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dan juga ujaran kebencian, yaitu dapat berupa bullying. Nah, generasi milenial dan generasi Z merupakan generasi yang berusia produktif di Indonesia, sehingga perlu sekali perhatian pemerintah Indonesia. Berikutnya adalah rencana tindakan yang dapat dilakukan. Yang pertama ada pendidikan karakter, adalah proses penanaman nilai-nilai moral, etika, dan budi pekerti dalam diri peserta didik melalui kegiatan pembelajaran, pembiasaan, dan keteladanan. Tujuannya untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Pendidikan karakter berbasis moral dapat dimulai dari anak usia dini hingga anak memasuki sekolah menengah atas. Berikut adalah rencana tindakan dalam pengembangan pendidikan karakter yang dapat diterapkan untuk mengatasi perilaku minim sopan santun di Indonesia. Yang pertama ada mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Yang kedua, membiasakan mengucap salam dan 3 kata, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih, serta memberikan contoh teladan oleh guru kepada murid-muridnya. Nah, peran guru dalam penerapan ini sangat penting karena guru itu dapat menjadi fasilitator, mentor, motivator, dan memberi teladan yang baik. Zaman modern sekarang, menjelaskan materi melalui media teknologi sangat baik, sehingga murid mudah dalam memahami dan mempraktekannya. Salah satunya yaitu dalam animasi. Manfaat yang akan didapatkan siswa dalam pendidikan karakter ini adalah mereka akan terbiasa disiplin dan akan datang tepat waktu.
kemudian melaksanakan sesuatu tanpa disuruh seperti berdoa, piket kelas, atau mengerjakan tugas atau PR. Mereka selalu mendengarkan penjelasan atau nasihat dari guru. Yang kedua, yaitu rencana tindakan yang dapat diterapkan untuk mengatasi perilaku minim sopan santun dalam digital di Indonesia, terutama dalam bersosial media. Yang pertama ada bekerja sama dengan perusahaan media sosial dalam mengawasi aktivitas masyarakat dan menyaring konten-konten negatif, seperti menghapus konten atau video yang mengandung unsur sara. Yang kedua, kebijakan satu akun milik satu orang. Tujuannya agar pengguna takut untuk berperilaku buruk dalam media sosial. Yang ketiga, aktif menyuarakan sosialisasi dan himbauan di platform media sosial yang sering digunakan. Tujuannya agar masyarakat bijak dalam berperilaku saat menggunakan sosial media. Sosialisasi dan himbauan ini melalui platform media sosial yang sering digunakan masyarakat, terutama remaja saat ini, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dalam etika digital, mendorong budaya sopan santun bersosial media, dan menciptakan ruang digital yang positif. Nah, cara yang dapat dilakukan agar menjadi teladan dan motivasi remaja, yaitu dengan membuat konten-konten edukatif secara konsisten, yaitu berupa poster atau video atau foto. Kemudian memberikan contoh berkomentar yang baik daripada berkomentar yang buruk. Yang ketiga, saling memberikan dukungan dan sapaan yang santun. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai menurunnya perilaku sopan santun remaja sekarang di Indonesia. Semoga apa yang saya paparkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya menyadari masih banyak kekurangan, maka saya sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.